Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Sya'ban yang sangat mulia ini. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan-amalan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini kami kutip dari beberapa kitab, yaitu pertama Kanzun Najah was Surur, kemudian yang lain adalah dalam kitab Nailur Raja, kemudian dalam kitab Takratus Sadidah ada beberapa amalan tentang yang dilakukan dalam bulan Sya'ban. Yang pertama adalah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sabda beliau, Syahru Rajab syahrullah, Syahru Sya'ban syahri, wa Syahru Ramadan syahru ummati. Dan bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu saat di bulan Rajab itu memperbanyak hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah dijelaskan sebelumnya. Dan yang kedua adalah Syahrul Sya'ban syahri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulanku. Maka dari itu marilah kita menghadirkan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus berhubungan dengan beliau, terus bertawasul kepada beliau. Bagaimana caranya? Dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali cara untuk berkomunikasi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah salawat. Sabda beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Jadi barang siapa yang berselawat kepadaku, sabda Rasulullah, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, Allah yang berselawat kepada kita. Apa artinya? Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, memberikan rahmat kepada kita semua. Maka dari itu, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Adapun selawat itu banyak macamnya, banyak ragamnya. Antara lain, paling afdal, afdalus salawati ala Rasulullah SAW, salatu Ibrahimiyah. Jadi sebaik-baik salawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah salawat Ibrahimiyah. Apa itu salat Ibrahimiyah? Yaitu salawat yang dibaca saat tasyahud akhir atau tasyahud akhir. Yaitu mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, dan selanjutnya. Yang kedua, kami dari organisasi Nahdlatul Wathon memiliki salawat yang dikarang oleh Al-Maghfuru Lahu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat. Beliau mengarang untuk kami, untuk organisasi Nahdlatul Wathon, untuk kita semua, bahwasanya beliau mengarang salawat yang bernama Salatun Nahdlatain. Salatun Nahdlatain, beliau menamakan Salatun Nahdlatain ini adalah kamalus salawat, yang paling sempurna salawat, paling paling berisi salawat. Kenapa? Karena di dalam Salatun Nahdlatain ini seluruh para nabi dan rasul, bahkan keluarganya, keturunannya, kita bersalawat kepadanya. Apa bunyi salat Nahdlatain?
Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Itulah bunyi salat nartain. Kemudian banyak salawat-salat yang lainnya. Antara lain juga kami kutip di sini adalah salawat Ibnu Abdillah. Salat Ibnu Abdillah ini fungsinya bagi orang-orang yang mengamalkannya 100 kali pada setiap hari 100 kali, maka Allah akan memberikan kemudahan, kelapangan, kelancaran rezeki, kemudian yang susah akan menjadi bahagia, bukan tapi seketika, tapi dengan menghadirkan hati, menghadirkan kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahullah. Saya ulangi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahullah. Saya ulangi, tinggal satu kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahullah. Ini adalah salawat yang digunakan oleh para masyayikh kami di Ma'had Darul Quran wal Hadith di Anjani. Saya terima salawat ini dari guru kami, guru mulia kami, Al-Fadilatul Syekh Tuan Guru Haji Lalu Anas Hashri. Beliau yang mengijazahkan kami ketika kami belajar di kelas. Masya Allah, tabarakallah. Semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kemudian selanjutnya kami kutip juga di sini solawat Mas Mulia. Ini saya diberikan oleh sahabat saya serta beliau juga guru saya. Beliau memberikan salawat ini kepada saya. Entah apa fadilahnya, tapi namanya saja luar biasa, Mas Mulia. Apa katanya? Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amami wa asamu safi yadi faman ra'ani habani wa ata'a amri wa man takallamtu ilaihi qadha hajati. Nah, dan selanjutnya itu kami pernah hafalkan itu, tapi karena mungkin jarang amalkan jadi kami lupa. Insyaallah pada keterangan selanjutnya. Kemudian ada namanya salawat Jibril ya, salat Jibril. Ini salat Jibril ini adalah salawat yang dimana isinya hanya lafaz Allah sama lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lafaz yang menunjukkan bahwasanya ada seseorang di dalam salat itu. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Jadi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah salawat Jibril. Salawat Jibril ini barang siapa yang mengamalkannya, niscaya baginya itu kemudahan kepada urusannya, kemudian dilancarkan semua rezekinya. Mudah segala yang sulit itu pasti akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Banyak ragam salawat yang perlu diamalkan. Akan tetapi pada bulan Rajab ini marilah kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat dan yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nabi di sana bahasanya yang ditujukan adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Allah dan malaikat berselawat. Masa kita sebagai hamba tidak berselawat kepada beliau?
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman tidak diseru oleh Allah SWT. Wahai orang-orang yang beriman, sallu ala nabi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepada baginda Rasulullah SAW serta bersalamlah kepada Rasulullah SAW. Alangkah indahnya saat kita menyampaikan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang kedua adalah puasa di bulan Sya'ban. Ini ada beberapa ketentuan dalam puasa Sya'ban. Adapun pembahasannya akan kami jelaskan sekarang. An Abi Salamata ibni An Abi Salamata bin Abdurrahman radhiyallahu anhuma anna Aisyah radhiyallahu anha haddathathu أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من شهر من السنة أكثر أكثر من أكثر أكثر من صيامه من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. عن أبي سلامة dari Abi Salamah Ibnu Abdurrahman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Aisyah, ya, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan kepada beliau, ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa dari beberapa bulan dari tahun itu yang paling banyak daripada puasa Sya'ban. Artinya beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Itu menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan kita berpuasa. Bukan menunjukkan berarti kewajiban di sana. Jadi, dan juga hadis lain menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa di bulan Sya'ban dan pernah juga beliau tidak berpuasa. Jadi itu menunjukkan kebolehannya, keutamaan bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Itu bukan menunjukkan kewajiban pada kewajiban puasa pada bulan itu. Ya, fa innahu kana yasum, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban kullahu, seluruh harinya. Bayangkan. Nah, perlu diketahui, di sini ada hukum yang tercantum dalam kitab Taqritus Sadidah, Nailur Roja dan lain sebagainya, kitab-kitab fikih dan sebagainya, bahwasanya puasa di bulan Sya'ban itu sunnah. Akan tetapi hukumnya haram itu, ya, bahkan tidak bahkan luar biasa keharamannya. Ini berapa? Pada lima waktu. Yang pertama adalah dua Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Fitri. Dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua adalah Yaumus Syakki, tanggal atau hari ragu apakah dia itu tanggal 30 Sya'ban atau tidak. Nah, itu namanya Yaumus Syakki. Yang ketiga adalah nisful akhir min Sya'ban, setengah pertengahan mulai tanggal 16 sampai 30 bulan Sya'ban itu haram kita puasa. Berarti bertolak belakang antara kesunahan Rasulullah SAW dengan hukum syariat. Tidak. Jawabannya tidak. Ada penjelasan di sini. Diperbolehkan puasa pada 15 akhir bulan Sya'ban apabila bersambung dengan 15 sebelumnya. Nah, itu syaratnya. Yang kedua kebolehannya apabila ada seseorang yang kebiasaannya puasa Senin Kamis. Itu boleh dia berpuasa pada bulan Sya'ban pertengahannya, ya, pertengahan akhirnya. Jadi itu boleh. Yang ketiga, bahkan hukumnya wajib ini apabila seorang wanita tidak pernah mengqada puasanya sebelum bulan Ramadan, sebelum bulan Sya'ban. Tibalah waktu 15 akhir dari bulan Sya'ban, maka wajib dia mengqada di sana. Tidak haram di sana. Itu sah dan wajib dia gunakan waktu itu untuk mengqada puasanya. Nah, itu. Jadi itulah ketentuan-ketentuan dalam bulan Sya'ban. Nah, jadi boleh itu.
Adapun orang yang tidak memiliki kebiasaan berpuasa, maka haram baginya itu berpuasa pada tanggal 16 bulan Sya'ban. Nah, kapan diperbolehkan dia puasa tanggal 16? Apabila bersambung dengan 15. 15, 16. Dia berpuasa pada tanggal 15, kemudian lanjutkan 16. Apabila terputus, saya ulangi, apabila terputus di antara jarak-jarak 16 ke 17 ke 18 ini, artinya dia tidak berpuasa pada tanggal 17 atau bahkan 16 17 dia berpuasa tapi 18 tidak berpuasa, nanti pada tanggal 19 dan seterusnya dia haram berpuasa. Itulah ketentuannya. Nah, kemudian amalan selanjutnya di bulan Sya'ban adalah al-istighfar. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat dianjurkan sekali supaya memang keimanan di bulan Ramadan itu sangat bersemangat nanti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kebanyakan di bulan Sya'ban itu orang terlalaikan. Karena bulan di antara Syahrul Muharram ini, artinya Rajab dan Ramadan ini, jarang sekali orang yang mempersiapkan diri di bulan Sya'ban. Untuk mempersiapkan diri, marilah kita menyambut bulan Ramadan ini dengan tiada dosa, tiada kesalahan. Ya memang manusia itu tidak lupa dari dosa dan noda akan tetapi itu adalah sebaik-baik orang-orang yang salah itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keistimewaan daripada istighfar itu Rasulullah SAW telah menyampaikan, qala Rasulullah SAW, man laziman istighfara, barang siapa yang mewajibkan dirinya terus melazimahkan, mengamalkan istighfar, ja'alallahu lahu, Allah akan menjadikan baginya min kulli dhaikin, setiap kesulitan itu makhraja, pasti ada solusinya. Dan sekarang di zaman sekarang kesulitan atau masalah yang kita hadapi di akhir zaman ini adalah wabah virus corona. Lebih-lebih sekarang ada timbul baru virus yaitu hantai virus kalau tidak salah namanya. Marilah kita sadar bahwasanya banyak-banyak istighfar, kemudian jangan melawan perintah dari pemerintah, kemudian jangan melawan fatwa ulama. Marilah kita sama-sama menjaga diri di dalam rumah. Itu. Wa min kulli hammin faraja, dan termasuk juga kelebihan daripada istighfar itu adalah Allah akan menjadikan setiap hammin, kegundahan, kegalauan, kemudian kesusahan itu faraja. Itu pasti ada kebahagiaan setelahnya. Nah, bagi para remaja yang masih hatinya gundah, kemudian para orang tua, para masyarakat yang bingung atau susah dengan keuangan, kemudian rezeki itu, maka marilah istighfar, berperbanyak istighfar. Karena memperbanyak istighfar juga fadilahnya, hikmahnya itu adalah melancarkan rezeki. Karena dosa itu penyakit. Maka bagaimana cara mengobatinya? Ada satu cara, yaitu istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya, jadi istighfar itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setiap istighfar. Akan tetapi istighfar itu perlu ditanamkan dalam diri itu kebenaran istighfar. Jadi man istaghfara bighairi nadbin atau ikhla'in min dzambin fahuwa kadzab. Man istaghfara, barang siapa yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bighairi nadbin, dengan tanpa uh, menyesali atau ikhla itu artinya mencabut diri daripada dosa, maka sungguh fahuwa kadzab, itu orang-orang yang kadzab, orang-orang yang dusta, orang-orang yang bohong, itu omong kosong itu. Jadi orang yang istighfar itu menunjukkan berarti bahwa dia itu sudah benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istighfar juga berfaedah, memiliki hikmah. Razaqahullahu min haitsu la yahtasib.
Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, tanpa ia perkira dari mana datangnya. Subhanallah, luar biasa. Marilah semua teman-temanku untuk mengamalkan sholawat istighfar. Nah, kemudian yang keempat adalah mengganti atau mengkodok ya, hutang puasa Ramadan. Ya, ini bagi wanita-wanita yang punya hutang puasa, marilah teman-teman kadalah puasanya. Karena gimana? Karena tatkala Anda mampu mengkadak di bulan Sya'ban, kemudian Anda mengkadak di bulan Sya'ban, bahkan hari-hari sebelumnya Anda mengkadaknya, kemudian Anda temukan bulan Sya'ban berikutnya. Nah, jadi Anda punya hutang. Nah, nanti lagi di bulan Sya'ban Anda didatangi haid, lagi Anda punya hutang. Maka Anda wajib memberikan mengkadaknya serta memberikan fidyah. Itu dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Ya. Ini ada ibarat yang saya kutip bahwasanya ma yalzimu fihil qada. Orang yang wajib qada wal fidyah dan memberikan fidyah. Fidyah itu adalah memberikan makanan atau memberikan beras satu mud kepada setiap orang. Jadi satu orang satu mud itu ya. Jadi itu namanya fidyah. Ada berapa macam orang itu? Yang pertama, al-awwalu iftari li khaufin ala ghairihi. Dia membatalkan puasanya saat bulan puasa karena dia khawatir kepada orang lain. Nah, contohnya seperti orang yang hamil. Orang yang hamil itu khawatir kepada anaknya. Sehingga dia itu memakan dan membatalkan puasa. Maka baginya itu boleh membatalkan puasa dan besok mengkadak dan wajib membayar fidyah. Yang kedua adalah al-iftaru ma'a ta'khiri qada'i ma'a imkani hatta ya'tiya ramadhanu akharu. Jadi dia membatalkan puasa, artinya atau batal puasanya. Kemudian dia mengakhirkan kadaknya bersama memungkinkan datang bersama memungkinkan dia datang apa bersama memungkinkan dia bisa mendatangkan kada itu, dia bisa mengkada, akan tetapi keburu datang bulan puasa. Nah, jadi wajib baginya mengkada bulan puasa dan wajib juga membayar fidyah. Nah, itu ketentuan daripada puasa. Maka wahai para kaum wanita, wahai laki-laki yang pernah membatalkan puasa, mari kada. Jangan sampai kada Anda itu bisa menjumpai atau sampai menjumpai bulan puasa selanjutnya. Nah, kemudian yang kelima adalah mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Jadi mempersiapkan diri pada bulan Ramadan itu dengan berbagai macam ketaatan. Marilah kita meningkatkan ketaatan kita, ibadah kita. Jangan sampai keduniaan ini dapat melalaikan kita daripada kehidupan akhirat. Sebab ini adalah akhir zaman, marilah kita sadar bahwasanya kita perlu mempersiapkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersiapkan bulan Ramadan ada beberapa kutipan di sini adalah pertama bertaubat. Itulah yang paling intinya. Yang kedua adalah menyesali segala kekhilafan dan dosa. Nah, yang ketiga adalah dia benar-benar berjanji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Nah, yang keenam dari amalan bulan Sya'ban adalah memperbanyak baca Al-Quran. Nah, kenapa? Kenapa harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah penghilang karat dalam hati. Hati itu ibarat besi yang berkarat. Jadi setiap hari itu wajib besi itu diairi oleh dosa-dosa. Maka dari itu bagaimana caranya untuk mensucikan? Yang pertama adalah zikrullah. Yang pertama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara membersihkan hati adalah qiraatul Quran binazrin, membaca Al-Quran dengan cara melihatnya. Yang ketiga adalah zikrul maut, selalu mengingat tentang kematian. Itulah cara untuk mensucikan hati.
dari noda dan dosa, dari karat-karat dosa. Nah, yang terakhir adalah berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ada beberapa doa, sini sudah saya kutip beberapa doa tentang malam nisfu Sya'ban. Insyaallah saya akan kirimkan ke video selanjutnya tentang doa-doa nisfu Sya'ban. Itu dan cara-caranya. Nah, di sini juga disunahkan untuk puasa pada harinya. Nisfu Sya'ban artinya tanggal 15 bulan Sya'ban. Berarti besoknya berarti tanggal 15. Nah, jadi disunahkan di sana puasa di hari tanggal 15 bulan Sya'ban. Dan juga disunahkan puasa sebelumnya, 2 hari sebelumnya, itu 13, 14. Sehingga bersambung di sana. Semoga kita bisa melakukannya. Ini adalah nasihat untuk diri kami dan teman-teman sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan bersama-sama. Ini adalah pesan dari guru saya, berbagilah ilmu sekalipun ilmu yang kamu ketahui itu sedikit. Maka semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.